Pengertian sistem. Yang pertama, ada pengertian sistem menurut Short dan Voigt, yaitu suatu keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian. Yang kedua, ada pengertian sistem menurut Award, yaitu hubungan yang berlangsung di antara satuan atau komponen secara teratur. Yang ketiga, ada pengertian sistem menurut Beer and Montello. Beer menyatakan bahwa sistem adalah salah satu bentuk keteraturan dan ia melihat dunia dalam satu keteraturan. Montello menyatakan bahwa suatu sistem terdiri dari bermacam-macam bagian elemen atau komponen yang berinteraksi satu dengan yang lainnya dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Dan dapat disimpulkan bahwa sistem ialah kumpulan dari beberapa komponen yang terdiri dari beberapa elemen. Komponen dan elemen tersebut dapat berwujud benda maupun metode yang saling berhubungan, berinteraksi, dan bekerja sama secara teratur untuk mencapai tujuan. Selanjutnya ada perekonomian terbuka. Pengertian perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka ialah perekonomian yang dapat berinteraksi secara bebas dengan perekonomian negara lain. Arus barang dan modal internasional pada perekonomian terbuka ada 3, yaitu ekspor, impor, dan ekspor neto. Ekspor ialah produksi yang dilakukan di dalam negeri dan dipasarkan ke luar negeri. Impor ialah produksi yang dilakukan di luar negeri dan dipasarkan ke dalam negeri. Ekspor neto ialah nilai ekspor sebuah negara dikurangi dengan nilai impor negara tersebut. Ekspor neto bernilai positif apabila ekspor lebih kecil daripada impor, dan hal ini disebut dengan surplus perdagangan. Yang kedua, ada ekspor neto bernilai negatif apabila ekspor lebih besar daripada impor, dan hal ini disebut dengan defisit perdagangan. Ekspor neto bernilai 0 apabila ekspor sama dengan impor, dan hal ini disebut dengan perdagangan seimbang. Selanjutnya ada pelaku perekonomian terbuka. Pelaku perekonomian terbuka. Rumah tangga membeli barang dan jasa dari perusahaan. Perusahaan membeli faktor produksi dari rumah tangga. Perusahaan dan rumah tangga membayar pajak kepada pemerintah. Pemerintah menggunakan pajak untuk membangun sarana dan prasarana terkait kepentingan perusahaan dan rumah tangga. Ketika pelaku ekonomi dalam negeri tersebut berinteraksi dengan masyarakat luar negeri melalui kegiatan ekspor dan impor. Jika impor lebih besar dibandingkan ekspor, negara mengalami defisit perdagangan, sehingga negara berutang ke luar negeri untuk menutup defisit tersebut. Sedangkan impor yang lebih kecil dibandingkan ekspor, negara mengalami surplus perdagangan. Hasil surplus tersebut menambah devisa atau uang asing dalam negeri. Perdagangan internasional. Perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional merupakan langkah dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan tujuan mengatur struktur arah perdagangan internasional agar sesuai dengan apa yang dikendalikan oleh pemerintah. Faktor penyebab terjadinya perdagangan internasional. 1. Faktor pengetahuan dan teknologi. Negara dengan teknologi yang kuat akan melakukan spesialisasi pada produknya secara luas, sehingga negara luar juga ingin mencoba produk tersebut. Karena itulah terjadinya perdagangan internasional. 2. Perbedaan iklim. Akibat perbedaan iklim, tidak semua barang
untuk memenuhi kebutuhan dapat dipenuhi sendiri oleh negara tersebut. Oleh karena itu, negara akan mengimpor dari negara lain. Ketiga, faktor produksi. Jika suatu negara membuat barang secara terus-menerus, kelebihan produk bisa saja terjadi. Oleh karena itu, untuk mengurangi kerugian, barang tersebut diekspor ke negara lain. Keempat, faktor ekspansi pasar. Faktor yang lain adalah adanya ekspansi pasar. Untuk memperoleh keuntungan yang lebih tinggi, banyak produsen barang yang mencoba peruntungan untuk menjual barangnya di luar negeri, agar keuntungan yang didapatkan makin besar. Manfaat perdagangan internasional. 1. Mempererat hubungan antar negara baik secara bilateral maupun multilateral. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan bagi suatu negara melalui pendapatan nasional. Yang ketiga, mempermudah kehidupan masyarakat dalam memperoleh barang-barang yang tidak bisa diproduksi oleh negaranya sendiri. Keempat, dapat memperluas kesempatan kerjasama karena membantu dibukanya berbagai lapangan pekerjaan. Neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah suatu neraca pembukuan yang menggambarkan nilai suatu jenis transaksi keuangan atau ekonomi yang dilaksanakan oleh suatu negara dengan negara lain di dalam rentang waktu 1 tahun yang diwujudkan dalam bentuk uang. Mekanisme atau proses penyesuaian neraca pembayaran. Mekanisme atau proses penyesuaian neraca pembayaran dibagi menjadi 3. Yang pertama, mekanisme harga. Yang kedua, mekanisme pendapatan. Yang ketiga, mekanisme moneter. Mekanisme harga adalah mekanisme penyesuaian neraca pembayaran melalui perubahan harga-harga. Mekanisme pendapatan adalah mekanisme penyesuaian melalui kebijakan atau pengaturan pendapatan nasional. Mekanisme moneter sesungguhnya tidak murni mekanisme harga, sebab sebelum suatu harga naik atau turun terjadi penyebab lain, yaitu aliran uang masuk atau keluar negeri. Komponen neraca pembayaran. Yang pertama, transaksi berjalan, terdiri dari A. Neraca perdagangan atau trade balance adalah selisih antara nilai ekspor dengan nilai impor. Sering kita sebut sebagai ekspor bersih. Yang B. Pendapatan investasi bersih atau net investment income mencangkup imbalan atas jasa faktor-faktor produksi. Imbalan tersebut kita sebut sebagai pendapatan faktor atau faktor income. Contoh, pembayaran bunga dan dividen. Pendapatan faktor adalah komponen kunci untuk membedakan produk nasional bruto atau GNP dengan produk domestik bruto atau PDB. C. Transfer sepihak bersih atau net unilateral transfer terdiri dari pembayaran internasional selain untuk memperoleh barang, layanan atau aset. Contohnya adalah donasi, bantuan langsung, hadiah, dan remitansi tenaga kerja. Yang kedua, transaksi modal. Transaksi modal mencatat semua transaksi yang terkait dengan penjualan dan pembelian aset. Ini lawan dari akun transaksi berjalan. Maksudnya, jika transaksi berjalan positif, transaksi modal harus negatif. Sebaliknya, jika transaksi berjalan positif, transaksi modal harus negatif. Sehingga penjumlahan keduanya akan sama dengan 0. Contoh, sebuah negara menjalankan defisit transaksi berjalan. Negara tersebut membutuhkan dana masuk untuk menutup dan membiayai defisit transaksi berjalan. Sebagai hasilnya, transaksi modal akan surplus, dan surplus menunjukkan negara tersebut adalah peminjam dari seluruh dunia. Sistem pencatatan neraca pembayaran. Yang pertama, transaksi debit.
adalah transaksi yang menjadikan mengalirnya arus uang atau devisa dari dalam negeri ke luar negeri. Transaksi ini disebut transaksi negatif, yaitu transaksi yang menyebabkan berkurangnya posisi cadangan devisa. Contoh, pembayaran bunga, pembayaran denda, pembelian valuta asing. Yang kedua, transaksi kredit adalah transaksi yang menjadikan mengalirnya arus uang atau devisa dari luar negeri ke dalam negeri. Transaksi ini disebut juga transaksi positif, yaitu transaksi yang menyebabkan bertambahnya posisi cadangan devisa negara. Contoh, penerimaan jasa dari luar negeri, penerimaan bunga dan dividen, ekspor. Circular flow perekonomian 4 sektor. Circular flow adalah interaksi antar pelaku ekonomi dalam suatu negara, dan pada perekonomian 4 sektor terdapat para pelaku ekonominya. Yang pertama ada rumah tangga produsen atau RTP, yang kedua ada rumah tangga konsumen atau RTK, yang ketiga ada rumah tangga negara atau RTN, dan yang keempat ada rumah tangga luar negeri atau RTLN. Dan ini adalah diagram circular flow 4 sektor. Seperti yang telah tertera di dalam gambar, terdapat para pelaku peranan ekonomi dan juga terdapat angka 1 hingga 8 yang masing-masing memiliki peranan arus. Dan peranan arus tersebut akan dijelaskan setelah gambar berikut. Keterangan yang pertama, arus faktor produksi. Yang kedua, arus balas jasa. Yang ketiga, arus barang atau jasa. Yang keempat, arus pembayaran barang atau jasa. Yang kelima, arus pajak. Yang keenam, arus subsidi. Yang ketujuh, arus ekspor. Dan yang kedelapan, arus penerimaan pembayaran atas ekspor. Keseimbangan perekonomian 4 sektor. Perekonomian 4 sektor disebut sebagai perekonomian yang bersifat terbuka atau open economy. Sifat terbuka ini ditunjukkan oleh adanya hubungan internasional dengan negara-negara asing dalam bentuk transaksi perdagangan ekspor-impor. Dengan adanya perdagangan internasional ini, maka ada dua komponen atau sektor ekonomi baru yang ikut dalam perhitungan pendapatan nasional suatu negara, yaitu ekspor dan impor. Ekspor adalah kegiatan suatu negara mengirim atau menjual produk nasionalnya ke luar negeri, sedangkan impor adalah kegiatan negara menerima atau membeli produk dari negara lain. Fungsi ekspor. Fungsi ekspor dapat dinyatakan dengan menggunakan rumus berikut, yaitu X sama dengan X0, X sama dengan besar nilai ekspor, X0 sama dengan ekspor nilainya konstan tidak tergantung pada variabel apapun. Fungsi impor. Impor otonom merupakan impor yang tidak dipengaruhi oleh variabel lain. Impor otonom dapat terjadi karena tidak semua negara mampu menghasilkan produk barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakatnya. Fungsi impor yang tidak dipengaruhi oleh variabel lain dinyatakan dengan persamaan berikut, yaitu M sama dengan M0. Impor dapat juga dipengaruhi pendapatan, sehingga jika pendapatan berubah, impor ikut berubah. Jika pendapatan naik, maka impor naik, dan jika pendapatan turun, maka impor juga turun. Fungsi impor yang dipengaruhi oleh pendapatan nasional dapat dinyatakan dengan persamaan berikut. M sama dengan M0 plus M kali Y. M sama dengan besarnya impor. M0 sama dengan impor otonom. Nilai impor pada pendapatan Y sama dengan 0. M sama dengan marginal propensity to import. Y sama dengan pendapatan nasional. Keseimbangan ekonomi akan tercapai jika AD sama dengan AS, yang mana aggregate demand atau AD merupakan total pengeluaran masyarakat yang digunakan untuk mendapatkan produk nasional. Sedangkan aggregate supply atau AS merupakan total produk yang dihasilkan dalam suatu perekonomian untuk ditawarkan kepada masyarakat. Yang termasuk pengeluaran masyarakat yaitu terdiri dari C sama dengan pengeluaran rumah tangga konsumen, I sama dengan pengeluaran rumah tangga produsen, G sama dengan pengeluaran rumah tangga pemerintah, dan X min M sama dengan pengeluaran rumah tangga luar negeri. Keseimbangan perekonomian 4 sektor dapat dinyatakan dengan menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurangi M. Yang mana
Keterangan dari rumus tersebut adalah Y sama dengan pendapatan nasional, C sama dengan konsumsi, I sama dengan investasi, G sama dengan pemerintah, X sama dengan ekspor, dan M sama dengan impor. Perhitungan pendapatan nasional keseimbangan 4 faktor. Contoh soal, diketahui fungsi konsumsi C sama dengan 100 plus 0,8 YD, fungsi investasi I sama dengan 200 plus 0,15 Y, fungsi pengeluaran pemerintah G sama dengan 500, fungsi pengeluaran transfer TR sama dengan 60, fungsi penerimaan pajak TX sama dengan 300 plus 0,18 Y, penerimaan ekspor 250 triliun, fungsi impor M sama dengan 225 plus 0,03575 Y. Gambarkan kurva pendapatan nasional 4 sektor. Penyelesaian diketahui telah tertera di dalam video, bisa dijeda sebentar untuk mengetahui apa saja, dan yang ditanyakan adalah pendapatan nasional dan kurva 4 sektor. Diselesaikan. Y sama dengan C plus I plus G plus buka kurung X min M tutup kurung. Diuraikan. Y sama dengan buka kurung A plus BYD tutup kurung plus buka kurung IO plus IY tutup kurung plus GO plus buka kurung XO tutup kurung minus buka kurung MO plus MY tutup kurung. Lalu diuraikan lagi menjadi Y sama dengan buka kurung A plus B buka kurung Y min TX plus TR tutup kurung plus buka kurung IO plus IY tutup kurung plus GO plus buka kurung XO tutup kurung min MO plus MY tutup kurung. Lalu penjabaran lagi terakhir menjadi Y sama dengan buka kurung A plus B buka kurung Y min buka kurung TXO plus TY tutup kurung plus buka kurung TRO tutup kurung 2 kali plus buka kurung IO plus IY tutup kurung plus GO plus buka kurung XO tutup kurung minus buka kurung MO plus MY tutup kurung. Setelah itu, masukkan angka-angka yang telah kita ketahui tadi ke dalam rumus-rumus yang telah kita jabarkan sedemikian rupa. Video bisa dijeda terlebih dahulu untuk mengetahui apa saja yang dimasukkan ke dalam rumusnya. Dan setelah itu, Y sama dengan 633 dibagi 0,22975. Maka hasilnya adalah Y sama dengan 2755,16866,159. Dan selanjutnya adalah mencari titik-titik yang akan membantu melengkapi pada kurva circular flow 4 sektor nanti, yaitu C sama dengan 100 plus 0,8 Y. Jika Y sama dengan 0, maka C sama dengan 100 plus 0,8 dikali 0, maka C sama dengan 100. Y sama dengan C. Y sama dengan 100 plus 0,8 Y. Maka Y min 0,8 Y sama dengan 100. Maka 0,2 Y sama dengan 100 menjadi Y sama dengan 100 dibagi 0,2. Maka hasilnya adalah Y sama dengan 500. Karena Y sama dengan C, jika Y sama dengan 500, maka C sama dengan 500. Maka titiknya adalah 500 dan 500. Lalu mencari titik yang lain. Y sama dengan min A plus buka kurung 1 min B tutup kurung kali Y. Maka Y sama dengan min 100 plus buka kurung 1 dikurang 0,8 tutup kurung Y. Maka fungsinya adalah Y sama dengan min 100 plus 0,2 Y. Jika Y sama dengan 0, maka S sama dengan min 100 plus 0,2 dikali 0. S sama dengan min 100, maka titiknya adalah 0 dan min 100. Jika S sama dengan Y,
S sama dengan min 100 plus 0,2Y. 100 sama dengan 0,2Y. Maka Y sama dengan 100 dibagi 0,2. Maka hasilnya adalah Y sama dengan 500. Maka ketemu titik S-nya. Dan penggambaran kurva akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, setelah kita menghitung Gross National Product atau GNP equilibrium 4 sektor dan fungsi konsumsi and saving, maka kita akan menggambar kurva dari fungsi konsumsi, saving, GNP equilibrium 4 sektor dalam satu kurva. Nah, inilah kurva yang sesuai dengan perhitungan kita sebelumnya. Namun sebelumnya, kita perlu mengetahui cara-cara menggambar kurva ini sesuai dengan tahapan-tahapan sebagai berikut. Pertama, masukkan hasil perhitungan kita di sebelah garis kurva yang telah kita buat. Kemudian, tariklah garis putus-putus, yang mana garis itu akan menunjukkan titik dari Y sama dengan AE. Selanjutnya, kita akan menemukan garis fungsi konsumsi sama dengan 100 plus 0,8Y. Begitu juga dengan garis fungsi saving sama dengan min 100 plus 0,2Y. Dan selanjutnya, kita akan menemukan garis I plus G plus TR plus X. Begitu juga kita akan menemukan garis Y sama dengan C plus I plus G plus X min M. Dapat dilihat bahwa di situ kita menarik garis sesuai dengan hasil soal yang kita kerjakan. Dan inilah hasil gambar kurva dari fungsi konsumsi, fungsi saving, dan gross national product equilibrium 4 sektor dalam satu kurva.